Pernahkah kamu merasa tubuhmu tetap terasa lelah meski sudah tidur cukup lama? Bangun pagi dengan kepala berat, tubuh terasa lesu, dan pikiran seolah diselimuti kabut yang sulit diusir. Jika ya, kamu tidak sendiri. Banyak orang mengira penyebabnya hanya stres atau faktor usia, padahal bisa jadi ada satu organ yang diam-diam sedang berjuang keras di malam hari, hati atau liver kita. Saat kita tidur, sebagian besar tubuh beristirahat, namun hati bekerja tanpa henti, membersihkan racun, memproses zat sisa, dan membantu meregenerasi sel-sel tubuh. Proses ini sangat penting agar kita bangun dengan tubuh segar dan pikiran jernih. Namun sayangnya, banyak kebiasaan modern justru membuat hati kewalahan. Makanan tinggi gula, minuman beralkohol, kurang tidur, hingga konsumsi produk detox yang keliru dapat membuat hati bekerja 2 kali lipat, bahkan saat kita tidur. Akibatnya, banyak orang bangun pagi dalam keadaan masih kelelahan, seolah tidak tidur sama sekali. Tidak sedikit pula yang mengalami sakit kepala, rasa berat di tubuh, atau perasaan linglung yang membuat aktivitas sehari-hari menjadi terbatas. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang berusaha memperbaiki kondisi ini dengan cara yang justru memperburuk keadaan. Misalnya, dengan minuman detox kemasan atau jus buah berlebihan yang ternyata penuh gula, aditif, atau bahan yang membebani hati lebih jauh. Padahal ada solusi sederhana yang bisa kamu lakukan di rumah tanpa suplemen mahal atau metode ekstrem. Hanya dengan 3 bahan alami yang hampir selalu ada di dapurmu, kamu bisa membantu hati bekerja lebih optimal di malam hari. Namun rahasianya bukan hanya terletak pada bahan apa yang digunakan, melainkan bagaimana cara menyiapkannya. Suhu air, urutan mencampur bahan, bahkan waktu terbaik meminumnya. Semua hal kecil ini bisa menjadi kunci agar manfaatnya maksimal. Sebab kesalahan kecil saja dapat membuat ramuan ini kehilangan sebagian besar khasiatnya. Dalam video ini, aku akan membagikan tidak hanya resep lengkap ramuan malam hari yang bisa menjadi sahabat hati kamu, tapi juga mengungkap kesalahan-kesalahan paling umum yang kerap dilakukan banyak orang saat menyiapkannya. Kamu akan menemukan bagaimana secangkir minuman hangat sederhana bisa menjadi alat ampuh untuk membantu hati bekerja lebih baik, membuat tidurmu lebih nyenyak, dan membangunkanmu di pagi hari dengan pikiran jernih dan tubuh yang lebih ringan. Karena sesungguhnya, obat terbaik tidak selalu harus datang dari apotek. Terkadang, jawabannya ada dalam secangkir minuman yang dibuat dengan penuh kesadaran, tepat sebelum kita memejamkan mata. Banyak orang mengira bahwa saat kita tidur, semua organ tubuh ikut beristirahat total. Padahal, ada satu organ yang justru bekerja sangat keras di malam hari, hati atau liver. Hati adalah salah satu organ paling penting dan paling sibuk di tubuh manusia. Ia memiliki ratusan fungsi, mulai dari menyaring racun, memproses zat sisa metabolisme, memproduksi empedu untuk mencerna lemak, hingga menyimpan energi dalam bentuk glikogen. Namun, yang tidak banyak diketahui, orang adalah hati memiliki siklus kerjanya sendiri. Puncak aktivitas hati terjadi antara pukul 11 malam hingga 3 dini hari. Pada jam-jam inilah hati menjalankan tugas pembersihan besar-besaran. Semua racun, sisa obat-obatan, kelebihan hormon, dan zat berbahaya yang kita konsumsi atau hirup sepanjang hari akan diproses dan dibuang oleh hati. Proses ini krusial agar tubuh bisa bangun dalam keadaan ringan, bertenaga, dan pikiran jernih. Sayangnya, gaya hidup modern seringkali mengganggu kerja hati. Ada beberapa penyebab utama kenapa hati tidak bisa bekerja maksimal di malam hari. 1. Pola tidur yang berantakan. Banyak orang tidur larut malam karena pekerjaan, menonton film, atau bermain ponsel. Padahal, hati sangat bergantung pada jam biologis tubuh. Jika kita tidur terlalu larut atau tidur dalam keadaan gelisah, proses detoksifikasi hati menjadi terganggu. Hasilnya, tubuh masih menyimpan banyak racun saat pagi tiba, yang membuat kita merasa lelah meski sudah tidur cukup lama. 2. Konsumsi gula dan makanan olahan. Makanan manis, camilan tinggi gula, atau minuman kemasan yang tampak sehat, tetapi mengandung gula tersembunyi, sangat membebani hati. Hati harus bekerja keras, mengubah gula berlebih menjadi lemak,
Jika terlalu sering terjadi, hati bisa mengalami kondisi yang disebut fatty liver atau perlemakan hati. Ini kondisi di mana sel hati mulai dipenuhi timbunan lemak, sehingga fungsi hati menurun drastis. 3. Penggunaan produk detox yang salah. Tidak sedikit orang yang berusaha menjaga kesehatan hati dengan mengonsumsi minuman detox atau suplemen herbal. Sayangnya, banyak produk detox di pasaran mengandung gula, bahan kimia, atau ekstrak herbal dosis tinggi yang justru memperberat kerja hati. Alih-alih membantu, hati malah kewalahan mengurai zat-zat asing ini. Stres kronis hormon stres, yaitu kortisol, dapat mengganggu proses pembersihan hati. Saat kadar kortisol tinggi, tubuh dalam mode waspada terus-menerus, memerintahkan hati untuk tetap menghasilkan energi cadangan, padahal seharusnya hati sedang dalam fase detoksifikasi. Akibatnya, hati tidak bisa fokus membuang racun, dan racun menumpuk lebih lama dalam tubuh. Konsumsi alkohol dan obat-obatan alkohol adalah racun langsung bagi hati. Setiap kali kita minum alkohol, hati akan memprioritaskan untuk memecah alkohol agar tidak meracuni tubuh. Ini berarti fungsi hati lainnya, seperti detoksifikasi zat lain, terpaksa terhenti sementara. Selain itu, beberapa obat-obatan, meski legal dan diresepkan dokter, juga memberi beban tambahan pada hati jika dikonsumsi jangka panjang. Semua faktor di atas membuat hati bekerja lebih keras di malam hari. Namun, saat hati terlalu sibuk atau kelelahan, efeknya langsung terasa keesokan paginya. Bangun tidur masih merasa letih, kepala terasa berat atau sakit, perut kembung atau rasa tidak nyaman di bagian kanan atas perut, sulit fokus dan pikiran terasa lambat, kulit tampak kusam bahkan muncul jerawat. Yang sering membuat masalah semakin pelik adalah kita tidak menyadari bahwa masalahnya ada di hati. Kita hanya menganggap diri sedang stres, kelelahan, atau kurang tidur. Padahal hati mungkin sedang mengirim sinyal minta tolong. Itulah mengapa memahami bagaimana hati bekerja di malam hari menjadi sangat penting. Kita perlu memberikan hati waktu dan kondisi terbaik untuk menjalankan fungsinya. Kabar baiknya, kita tidak selalu harus mengandalkan obat mahal atau prosedur medis yang rumit. Terkadang cukup dengan perubahan kecil dalam kebiasaan, hati bisa bekerja lebih optimal. Salah satu cara yang terbukti membantu hati bekerja lebih baik di malam hari adalah dengan mengkonsumsi minuman alami tertentu sebelum tidur. Namun, tentu saja tidak sembarang minuman. Kita harus tahu bahan apa yang tepat, bagaimana cara membuatnya, dan kapan waktu terbaik meminumnya. Karena itulah, di video ini akan dijelaskan secara mendalam mengenai 3 bahan sederhana yang bisa membantu hati membersihkan tubuh saat kita terlelap. Bahkan, ada kisah nyata seorang wanita bernama Siti yang mengalami perubahan luar biasa setelah rutin meminum ramuan alami ini sebelum tidur. Kisah Siti akan menjadi bukti nyata bahwa hati yang sehat bisa mengembalikan energi, kejernihan pikiran, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Namanya Siti, seorang wanita berusia 62 tahun yang tinggal di sebuah kawasan perumahan kecil di Jakarta. Selama bertahun-tahun, Siti dikenal sebagai sosok yang aktif, ceria, dan selalu bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Namun beberapa bulan terakhir, Siti mulai merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Meski selalu berusaha tidur lebih awal dan memastikan tidur selama 8 jam penuh, Siti tetap terbangun setiap pagi dengan rasa lelah yang luar biasa. Tubuhnya terasa berat, kelopak matanya bengkak, dan pikirannya seolah-olah terselimuti kabut tebal. Ia sering kesulitan berkonsentrasi, bahkan untuk tugas sederhana, seperti menyiapkan sarapan atau mengurus tanaman kesayangannya di halaman rumah. Awalnya, Siti mengira ini semua hanyalah tanda-tanda penuaan. Ia berpikir mungkin tubuhnya memang sudah tidak sekuat dulu, atau barangkali karena stres ringan akibat perubahan pola hidup setelah pensiun. Namun semakin hari, rasa lelah dan lesu itu tidak juga hilang. Bahkan setelah ia mencoba berbagai cara, kondisinya tetap sama. Siti sempat mencoba minum vitamin tambahan, membeli bantal dan kasur baru yang lebih nyaman, hingga mengurangi konsumsi kopi di sore hari. Namun semua usahanya seperti sia-sia. Tiap pagi,
rasa berat di kepalanya tetap datang, membuatnya merasa seakan tidak tidur sama sekali. Suatu malam, saat sedang duduk termenung di ruang tengah, Siti teringat akan nasihat neneknya dahulu. Sang nenek selalu berkata, kadang obat paling ampuh bukan pil atau suntikan, melainkan secangkir teh hangat sebelum tidur. Neneknya selalu menyebut bunga kamomil atau yang dikenal sebagai bunga kamomil sebagai sahabat terbaik tubuh di malam hari. Dengan sedikit rasa ragu, namun penuh harapan, Siti pun memutuskan untuk mencoba. Ia membeli bunga kamomil kering di toko bahan alami dekat rumahnya. Setiap malam sebelum tidur, Siti mulai rutin menyeduh secangkir teh kamomil. Awalnya, ia tidak berharap banyak. Namun hanya dalam waktu 3 minggu, ia mulai merasakan perubahan yang luar biasa. Tidurnya menjadi jauh lebih nyenyak. Ia tidak lagi sering terbangun di tengah malam. Ketika pagi tiba, Siti merasa tubuhnya lebih ringan, kepalanya lebih segar, dan pikirannya jernih. Bahkan ia merasa sistem pencernaannya lebih lancar. Perut kembung yang biasa ia alami setelah makan pun perlahan menghilang. Bagi Siti, perubahan ini terasa seperti keajaiban kecil. Ia tidak perlu melakukan diet ketat atau mengikuti terapi mahal. Ia hanya menambahkan satu kebiasaan sederhana. Minum secangkir teh kamomil sebelum tidur. Perlahan, kualitas hidupnya membaik. Ia kembali bisa merawat tanaman kesayangannya, bercengkerama dengan tetangga, dan menikmati pagi hari tanpa rasa lelah yang membebani. Namun, seiring ia membaca lebih banyak informasi, Siti menyadari bahwa manfaat teh kamomil tidak hanya sebatas menenangkan pikiran. Ternyata, bunga kecil berwarna putih kekuningan ini memiliki kekuatan luar biasa dalam membantu hati bekerja lebih baik saat malam. Kamomil mengandung senyawa antiinflamasi dan zat penenang alami yang secara langsung mendukung sel-sel hati, mengurangi peradangan, dan membantu proses detoksifikasi. Kisah Siti menjadi pengingat bahwa terkadang solusi untuk masalah besar terletak pada hal-hal sederhana. Sesuatu yang selama ini mungkin kita anggap sepele, seperti secangkir teh hangat sebelum tidur, bisa menjadi kunci untuk mendapatkan tubuh yang lebih sehat, pikiran yang lebih jernih, dan hidup yang lebih berkualitas. Tubuh manusia adalah sistem yang sangat kompleks. Untuk tetap sehat, setiap organ harus bekerja seimbang. Salah satu organ yang paling sibuk adalah hati. Saat kita tidur, hati melakukan berbagai tugas penting, seperti membersihkan racun, membantu regenerasi sel, serta menjaga keseimbangan hormon. Namun, agar hati bisa bekerja maksimal, ia butuh dukungan dari luar. Salah satu cara terbaik adalah dengan bantuan 3 bahan alami yang sangat sederhana. Kamomil, lemon, dan jahe. Masing-masing memiliki manfaat luar biasa, terutama jika dikonsumsi sebelum tidur. Mari kita bahas satu persatu secara mendetail. 1. Kamomil, chamomil. Banyak orang mengenal kamomil hanya sebagai teh penenang. Namun di balik bunga kecil berwarna putih kekuningan ini, tersembunyi banyak manfaat kesehatan yang luar biasa, terutama untuk hati. A. Menenangkan sistem saraf. Kamomil mengandung zat bernama apigenin, sejenis flavonoid yang memiliki efek sedatif ringan. Apigenin bekerja dengan cara berikatan pada reseptor tertentu di otak yang bertanggung jawab mengatur rasa cemas dan stres. Itulah sebabnya meminum teh kamomil sebelum tidur bisa membantu tidur lebih cepat, lebih nyenyak, dan mengurangi gangguan tidur. Tidur yang nyenyak sangat penting karena di saat itulah hati bekerja paling aktif membersihkan racun. Jika tidur terganggu, hati juga tidak bisa bekerja maksimal. B. Mengurangi peradangan di hati. Kamomil memiliki sifat antiinflamasi yang sangat kuat. Zat aktif di dalamnya membantu menurunkan inflamasi ringan yang sering terjadi di hati akibat pola makan buruk, konsumsi alkohol, atau stres oksidatif. Inflamasi yang tidak terlihat, inilah yang sering membuat fungsi hati menurun tanpa kita sadari. Dengan mengurangi inflamasi, hati bisa lebih fokus menjalankan tugas utamanya, membersihkan darah dan membuang racun. C. Efek antimikroba. Selain menenangkan, kamomil juga memiliki efek antibakteri ringan. Beberapa penelitian menunjukkan kamomil dapat membantu mengontrol pertumbuhan bakteri jahat di usus yang berpotensi berpindah ke hati melalui aliran darah.
fenomena yang disebut translokasi bakteri. Jika tidak dikendalikan, bakteri ini bisa memicu peradangan di hati. Kamomil membantu menjaga agar mikroba jahat tidak berkembang berlebihan. D. Sifat antikoagulan ringan kamomil diketahui memiliki sifat antikoagulan atau pengencer darah ringan. Ini bermanfaat bagi orang yang memiliki darah kental atau mudah menggumpal. Namun, hal ini juga menjadi peringatan. Orang yang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, aspirin, atau sejenisnya perlu berhati-hati jika ingin rutin minum kamomil karena bisa meningkatkan risiko perdarahan. Cara penggunaan yang tepat: gunakan bunga kamomil kering utuh, bukan hanya serbuk celup biasa. Bunga utuh memiliki kandungan minyak atsiri lebih tinggi yang memberi manfaat maksimal. Jangan seduh kamomil dengan air mendidih. Suhu ideal sekitar 70 derajat agar minyak atsirinya tidak menguap. Tutup cangkir saat proses penyeduhan agar aroma dan zat aktif tetap terperangkap. 2. Lemon-lemon sering dianggap hanya sebagai sumber vitamin C atau tambahan rasa segar. Namun, buah kuning ini memiliki khasiat besar untuk mendukung kerja hati, terutama bila dikonsumsi hangat di malam hari. Kaya flavonoid penetral. Racun lemon mengandung flavonoid, terutama hesperidin dan eriositrin. Zat ini membantu menetralkan radikal bebas serta mengurangi peradangan di dalam hati. Selain itu, flavonoid membantu mengikat racun dan logam berat agar lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Dengan kata lain, meminum air lemon sebelum tidur membantu meringankan beban kerja hati karena sebagian racun sudah ditangkap oleh zat aktif lemon. B. Merangsang sistem limfatik. Salah satu manfaat paling penting dari lemon adalah kemampuannya merangsang sistem limfatik. Sistem limfatik ibarat selokan tubuh yang mengangkut limbah, sisa metabolisme, dan zat racun ke tempat pembuangan. Bila sistem limfatik lambat, racun cenderung menumpuk di jaringan tubuh dan akhirnya membebani hati. Konsumsi lemon hangat membantu memperlancar aliran limfa, sehingga racun lebih cepat dikeluarkan. C. Mencegah pembentukan batu lemon mengandung asam sitrat yang dikenal mampu mencegah penggumpalan kalsium. Ini penting karena kalsium yang menumpuk bisa membentuk batu di ginjal, empedu, atau bahkan di saluran hati. Dengan rutin mengonsumsi lemon, risiko pembentukan batu ini bisa ditekan. D. Mendukung pergerakan usus air lemon hangat di malam hari, juga membantu merangsang peristaltik usus. Ini adalah gerakan alami usus untuk mendorong makanan dan sisa pencernaan. Perut yang tidak kosong di pagi hari membuat hati harus bekerja ekstra mengolah zat sisa. Lemon membantu menghindari masalah ini dengan melancarkan pencernaan. Menstimulasi produksi glutathione. Lemon membantu tubuh memproduksi lebih banyak glutathione, antioksidan paling kuat yang ada dalam tubuh manusia. Glutathione sangat penting untuk proses detoksifikasi hati karena membantu mengikat dan mengeluarkan racun berat. Cara penggunaan yang tepat: gunakan lemon segar, bukan jus lemon botolan. Lemon botolan sudah kehilangan sebagian besar enzim dan vitamin aktif. Potong lemon, gulung di atas meja sambil ditekan ringan agar lebih banyak sari lemon keluar. Jangan campur lemon ke air yang terlalu panas karena vitamin C sangat sensitif terhadap suhu tinggi. Jika memungkinkan, gunakan lemon organik agar kulitnya bebas pestisida. Namun, lemon juga memiliki efek samping. Asam sitrat dapat mengikis enamel gigi jika diminum setiap hari tanpa perawatan. Cara terbaik adalah berkumur dengan air putih setelah minum dan menunggu minimal 30 menit sebelum menggosok gigi. 3. Jahe, ginger. Jahe sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional berbagai negara. Selain memberikan rasa pedas hangat, jahe ternyata memiliki manfaat sangat besar bagi hati, terutama dalam melawan peradangan dan penumpukan lemak. Mengandung gingerol. Jahe kaya akan senyawa aktif bernama gingerol. Gingerol yang memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, dan bahkan antitumor. Gingerol membantu melindungi sel hati dari kerusakan akibat radikal bebas
dan stres oksidatif. Hal ini penting karena hati terus-menerus terpapar zat beracun dari makanan, obat, atau polusi. B. Mengurangi lemak di hati. Salah satu keistimewaan jahe adalah kemampuannya membantu mengurangi lemak di hati, fatty liver. Penelitian menunjukkan konsumsi jahe secara rutin bisa menurunkan kadar lemak hati hingga 25% dalam waktu 3 bulan. Ini terjadi karena gingerol mengaktifkan enzim penting bernama AMPK yang berfungsi menghentikan penumpukan lemak dan memacu pembakaran energi. C. Menstabilkan kadar gula darah. Jahe juga membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, tubuh lebih mudah mengatur gula darah tanpa harus memaksa hati bekerja keras. Gula darah yang tinggi membuat hati harus memproses kelebihan glukosa menjadi lemak yang akhirnya memperburuk kondisi hati. Dengan menjaga kadar gula tetap stabil, jahe membantu hati tetap fokus pada tugas utamanya, detoksifikasi. D. Efek termogenik ringan. Jahe sedikit meningkatkan suhu tubuh termogenik. Efek hangat ini membantu memperlancar sirkulasi darah dan mendukung proses pembersihan racun. Namun, berbeda dengan kafein, efek hangat jahe tidak membuat jantung berdebar atau mengganggu tidur. Cara penggunaan yang tepat: gunakan jahe segar, bukan bubuk instan untuk hasil maksimal. Parut jahe, biarkan selama 5 menit sebelum diseduh. Proses ini mengaktifkan enzim yang meningkatkan kadar gingerol. Jika memakai bubuk jahe, gunakan lebih sedikit karena konsentrasinya lebih tinggi, tetapi efeknya sedikit lebih rendah dibanding jahe segar. 5. Peringatan penting. Jahe memiliki sifat antikoagulan lebih kuat dibanding kamomil. Bagi mereka yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau memiliki gangguan pembekuan darah, konsumsi jahe berlebihan bisa meningkatkan risiko perdarahan. Jahe juga dapat memperkuat efek obat hipertensi atau obat diabetes. Jika kamu menggunakan obat-obatan ini, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Bagi penderita batu empedu, jahe perlu digunakan hati-hati karena dapat merangsang produksi empedu yang justru bisa memicu pergerakan batu. Kamomil, lemon, dan jahe bukan hanya bahan dapur biasa. Mereka adalah trio hebat yang bekerja sama dalam mendukung fungsi hati di malam hari. Kamomil menenangkan saraf dan melawan inflamasi. Lemon membantu detoksifikasi, memperlancar limfa, dan menjaga pencernaan. Jahe melindungi hati dari kerusakan, menurunkan lemak hati, dan menstabilkan gula darah. Namun, manfaat luar biasa ini hanya akan terasa jika kita tahu cara menyiapkan dan mengonsumsinya dengan benar. Kesalahan kecil seperti suhu air yang terlalu panas atau mencampur bahan secara bersamaan dapat menghilangkan sebagian besar khasiat alami mereka. Setelah mengetahui betapa luar biasanya manfaat kamomil, lemon, dan jahe, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana cara meracik ketiganya dengan benar? Banyak orang mengira cukup mencampur semua bahan ke dalam air panas dan selesai. Padahal ada banyak detail kecil yang sangat memengaruhi hasil akhir. Kesalahan sekecil apapun, seperti suhu air yang terlalu panas atau urutan mencampur bahan yang keliru, bisa membuat sebagian besar zat aktif di dalam ketiga bahan alami ini rusak atau hilang. Berikut adalah langkah-langkah detail yang harus kamu ikuti jika ingin mendapatkan manfaat maksimal dari ramuan malam hari ini. Langkah 1. Persiapkan bahan-bahan segar bunga kamomil. Gunakan sekitar 1 sendok teh bunga kamomil kering, sebaiknya kualitas organik. Jika memakai teh celup, sebaiknya sobek kantongnya dan tuangkan isinya langsung ke dalam cangkir. Ini meningkatkan area kontak dan memaksimalkan ekstraksi zat aktif. Jahe segar. Ambil sekitar 1 ruas jari jahe segar. Kupas kulitnya, kemudian parut halus. Proses memarut jauh lebih efektif daripada memotong tipis karena akan melepaskan lebih banyak gingerol. Lemon segar. Siapkan setengah buah lemon. Pastikan lemon berada pada suhu ruang, bukan baru keluar dari kulkas, agar sari lemon lebih mudah keluar saat diperas. Langkah 2. Panaskan air dengan suhu tepat. Kesalahan paling umum yang sering terjadi adalah merebus air hingga mendidih bergolak, lalu langsung menuangkannya ke bahan. Ini adalah langkah fatal.
Suhu air yang terlalu panas di atas 80 derajat Celcius akan membuat minyak atsiri pada kamomil menguap dan hilang. Vitamin C pada lemon sangat sensitif terhadap panas. Pada suhu 90 derajat, vitamin C bisa hilang hingga 50%, bahkan pada suhu mendidih bisa lenyap hampir seluruhnya. Jahe juga mengalami perubahan kimia pada suhu terlalu tinggi. Gingerol akan berubah menjadi shogaol, senyawa yang memang memiliki manfaat, tetapi tidak sekuat gingerol dalam mendukung sensitivitas insulin. Cara mengetahui suhu ideal air sekitar 70 derajat tanpa termometer. Panaskan air perlahan. Perhatikan dasar panci. Ketika mulai muncul gelembung kecil di dasar panci, tetapi belum naik ke permukaan, itulah tanda suhu sekitar 70 derajat. Uap air terlihat mengepul lembut tanpa mendidih hebat. Jika menggunakan ketel listrik dengan fitur kontrol suhu, atur ke 70 derajat. Langkah 3, aktifkan jahe terlebih dahulu. Setelah memarut jahe, biarkan jahe terbuka selama 5 menit sebelum dimasukkan ke air. Mengapa? Karena saat jahe terkena udara, terjadi proses kimia yang mengaktifkan enzim tertentu, meningkatkan produksi gingerol dan zat aktif lainnya. Inilah rahasia mengapa jahe yang dibiarkan beberapa menit lebih berkhasiat dibanding langsung dicampur ke air panas. Langkah 4, susun urutan pencampuran. Bahan urutan mencampur bahan sangat penting untuk menghindari reaksi kimia yang merugikan. Inilah urutan yang benar. Masukkan bunga kamomil ke dalam cangkir. Tambahkan jahe parut yang sudah dibiarkan 5 menit ke dalam cangkir yang sama. Tuangkan air panas 70 derajat ke dalam cangkir, sekitar 3/4 penuh. Tutup cangkir dengan piring kecil atau tutup khusus. Ini sangat penting karena minyak atsiri kamomil dan jahe sangat mudah menguap. Dengan menutup cangkir, uap yang naik akan kembali mengembun dan jatuh ke dalam minuman, menjaga zat aktif tidak hilang. Diamkan selama 10 menit. Langkah 5, tambahkan lemon setelah suhu turun. Setelah proses seduhan selesai dan suhu minuman sudah turun menjadi hangat suam-suam kuku, baru tambahkan perasan setengah lemon. Jika lemon ditambahkan ketika air masih terlalu panas, vitamin C dan flavonoid penting akan rusak. Air yang terlalu panas juga bisa membuat rasa lemon menjadi pahit karena melepaskan zat pahit dari kulit buah. Untuk memaksimalkan sari lemon, gulingkan lemon di atas meja sambil ditekan pelan. Ini memecah dinding sel di dalam buah, membuat sari lebih mudah keluar. Peras langsung ke dalam cangkir. Aduk perlahan. Langkah 6, jangan tambahkan pemanis apapun. Banyak orang tidak tahan dengan rasa pahit jahe atau rasa asam lemon, sehingga menambahkan madu, sirup agave, atau bahkan gula kelapa. Sayangnya, langkah ini justru menghancurkan tujuan utama ramuan ini. Hati adalah organ utama yang memproses gula, terutama fruktosa. Ketika kamu menambahkan gula apapun, hati terpaksa bekerja keras pada saat seharusnya sedang dalam fase perbaikan dan regenerasi. Bahkan pemanis buatan seperti aspartam atau sukralosa tidak sepenuhnya aman. Tubuh mengenali zat-zat ini sebagai senyawa asing yang tetap harus diproses oleh hati. Rasa pahit jahe justru memiliki fungsi biologis, merangsang produksi empedu dan membantu detoksifikasi. Asam dari lemon juga menyiapkan lambung agar lebih siap mencerna makanan. Setiap rasa dalam ramuan ini punya tujuan, bukan sekadar cita rasa. Karena itu, cobalah membiasakan diri menikmati rasa alami dari ramuan ini. Tubuhmu akan berterima kasih nanti. Langkah 7, cara minum yang benar. Minumlah perlahan, tidak terburu-buru. Biarkan setiap tegukan tinggal beberapa detik di dalam mulut sebelum ditelan. Ini membantu penyerapan sublingual melalui pembuluh darah di bawah lidah, sekaligus mengirimkan sinyal ke otak dan hati bahwa tubuh sedang bersiap untuk fase istirahat dan detoksifikasi. Minum ramuan ini sekitar 30 menit sebelum tidur. Mengonsumsi ramuan ini sekali 2 kali mungkin memberikan sedikit manfaat, tetapi manfaat sesungguhnya muncul dari kebiasaan rutin. Hati bekerja setiap malam, maka dukungan untuk hati juga harus diberikan setiap malam. Siti, yang kisahnya sudah kita dengar sebelumnya, tidak merasakan perubahan drastis hanya dalam 1 malam.
Namun setelah 3 minggu rutin meminum ramuan ini, ia merasakan perbedaan besar. Inilah bukti bahwa tubuh kita membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu tidak hanya membantu hati bekerja lebih baik, tetapi juga mendukung tidur yang lebih berkualitas, pencernaan lebih lancar, dan energi yang lebih stabil saat bangun pagi. Semua dengan cara alami, sederhana, dan nyaris tanpa biaya besar. Meski terdengar sederhana, banyak orang melakukan kesalahan saat menyiapkan ramuan malam hari ini. Kesalahan-kesalahan kecil ini seringkali membuat manfaat dari kamomil, lemon, dan jahe berkurang drastis, atau bahkan hilang sama sekali. Berikut 3 kesalahan yang paling sering terjadi, beserta penjelasan ilmiahnya. Kesalahan 1. Air terlalu panas. Banyak orang berpikir semakin panas air, semakin baik proses seduhan. Faktanya, suhu air yang terlalu tinggi justru merusak zat aktif dalam bahan alami. Kamomil. Minyak atsiri kamomil sangat mudah menguap. Jika kamu menuangkan air mendidih 100 °C langsung ke bunga kamomil, sebagian besar senyawa antiinflamasi akan hilang bersama uap. Lemon. Vitamin C sangat sensitif terhadap panas. Pada suhu 90°C saja, kandungan vitamin C bisa hilang hingga setengahnya. Padahal vitamin C penting untuk membantu proses detoksifikasi hati. Jahe. Panas berlebihan mengubah ginjerol menjadi shogaol. Meski masih bermanfaat, shogaol tidak sekuat ginjerol dalam mendukung sensitivitas insulin dan membantu metabolisme hati. Kesalahan 2, mencampur semua bahan sekaligus. Kesalahan kedua adalah memasukkan semua bahan sekaligus ke dalam cangkir, lalu menyeduh dengan air panas. Sekilas tampak praktis, tetapi cara ini memicu reaksi kimia yang saling menetralkan zat aktif. Asam dari lemon dapat bereaksi dengan minyak atsiri kamomil, menurunkan efektivitas keduanya. pH asam lemon juga menghambat ekstraksi zat-zat penting dari bunga kamomil. Jika dicampur terlalu awal, jahe pun lebih baik dibiarkan aktif dulu selama 5 menit sebelum diseduh agar zat aktifnya keluar maksimal. Kesalahan 3, menambahkan pemanis. Banyak orang kesulitan menerima rasa pahit jahe atau rasa asam lemon, sehingga menambahkan madu, sirup agave, atau gula kelapa. Namun, hati adalah organ utama yang memproses gula. Saat kamu mengonsumsi gula sebelum tidur, hati terpaksa bekerja lebih keras, padahal seharusnya ia sedang dalam fase istirahat dan regenerasi. Bahkan pemanis alami tetap memicu lonjakan insulin yang akhirnya mengganggu metabolisme hati. Pemanis buatan pun tidak sepenuhnya aman, karena dianggap zat asing yang harus diurai oleh hati. Lebih baik biasakan diri menikmati rasa alami ramuan ini. Setiap rasa punya fungsi biologis. Pahitnya jahe merangsang produksi empedu, asamnya lemon menyiapkan lambung, dan wangi lembut kamomil membantu menenangkan saraf. Dengan menghindari ketiga kesalahan ini, kamu sudah selangkah lebih dekat untuk mendapatkan manfaat penuh dari ramuan alami malam hari. Ingat, dalam dunia kesehatan alami, detail kecil sering menjadi kunci besar. Meskipun ramuan malam hari ini menggunakan bahan-bahan alami tidak selalu berarti aman untuk semua orang. Setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Apa yang bermanfaat untuk satu orang bisa jadi menimbulkan masalah bagi orang lain. Karena itu, sangat penting memahami siapa saja yang sebaiknya berhati-hati atau bahkan menghindari konsumsi ramuan ini secara rutin. 1. Alergi terhadap kamomil. Kamomil termasuk keluarga tanaman Asteraceae, sama seperti bunga matahari, ragweed, ambrosia, dan krisan. Orang yang memiliki alergi terhadap tanaman keluarga ini bisa mengalami reaksi alergi setelah minum teh kamomil. Gejalanya bisa ringan seperti gatal-gatal pada kulit, kemerahan pada wajah, bengkak pada bibir atau kelopak mata. Dalam kasus yang lebih parah bisa terjadi reaksi anafilaksis, yaitu kondisi darurat medis yang ditandai sesak napas, pembengkakan saluran napas, hingga tekanan darah turun drastis. Jika setelah minum kamomil kamu merasakan gejala aneh, sebaiknya hentikan konsumsi dan segera konsultasikan ke dokter. 2. Orang yang mengonsumsi obat pengencer darah kamomil dan jahe memiliki sifat antikoagulan ringan.
artinya dapat mengencerkan darah. Bagi sebagian orang, ini bermanfaat, misalnya bagi yang memiliki darah kental. Namun, bagi orang yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, aspirin, atau heparin, ramuan ini bisa meningkatkan risiko perdarahan. Tandanya bisa berupa mudah memar, mimisan yang sulit berhenti, luka kecil yang lama sembuh. Jika kamu sedang mengonsumsi obat pengencer darah, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mencoba ramuan ini. 3. Penderita diabetes atau hipotensi jahe dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah. Bagi penderita diabetes, ini mungkin terdengar baik. Namun jika dikonsumsi bersamaan dengan obat diabetes, seperti metformin atau insulin, bisa terjadi hipoglikemia. Kondisi gula darah turun terlalu rendah. Gejala hipoglikemia antara lain gemetar, keringat dingin, lemas mendadak, pusing atau pingsan. Jahe juga memiliki efek menurunkan tekanan darah. Bagi penderita hipotensi, tekanan darah rendah, ini bisa memperburuk kondisi, menyebabkan pusing, lemah, bahkan pingsan. Orang dengan batu empedu jahe dikenal dapat merangsang produksi empedu. Secara umum, ini baik karena membantu pencernaan lemak. Namun bagi orang yang memiliki batu empedu, peningkatan produksi empedu bisa memicu pergerakan batu yang berpotensi menyebabkan nyeri hebat atau bahkan penyumbatan saluran empedu. Jika kamu memiliki riwayat batu empedu, sebaiknya hindari konsumsi jahe secara rutin tanpa berkonsultasi dengan dokter. Masalah gigi dan enamel lemon mengandung asam sitrat tinggi yang dapat mengikis enamel gigi bila dikonsumsi terlalu sering, terutama jika tidak diimbangi dengan perawatan mulut yang baik. Enamel yang terkikis bisa membuat gigi lebih sensitif terhadap suhu panas atau dingin, serta rentan berlubang. Cara mengatasinya: setelah minum ramuan ini, berkumur dengan air putih biasa. Tunggu minimal 30 menit sebelum menggosok gigi, karena menggosok gigi segera setelah minum asam justru memperparah pengikisan enamel. Wanita hamil dan menyusui. Meskipun banyak orang menganggap bahan alami aman untuk ibu hamil atau menyusui, beberapa zat aktif di dalam ramuan ini bisa berpotensi memicu kontraksi rahim pada jahe atau memengaruhi hormon pada kamomil. Sebaiknya wanita hamil atau menyusui berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi ramuan ini secara rutin. Kesimpulan bagian ini ramuan malam hari ini memang memiliki banyak manfaat luar biasa, tetapi tidak bisa dianggap cocok untuk semua orang. Kuncinya adalah mengenal kondisi tubuh sendiri dan tidak ragu bertanya pada tenaga medis jika memiliki riwayat penyakit tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Ingatlah bahwa alami tidak selalu berarti aman, terutama bila digunakan secara rutin dalam jangka panjang. Tubuh kita unik, dan yang terbaik adalah selalu memilih jalan aman demi kesehatan. Sekarang kamu sudah mengetahui rahasia di balik 3 bahan sederhana yang bisa menjadi sahabat terbaik hati di malam hari: kamomil, lemon, dan jahe. Kita telah membahas bagaimana kamomil bukan hanya sekadar teh penenang, tetapi juga membantu mengurangi peradangan di hati dan mendukung tidur yang lebih nyenyak. Lemon dengan kandungan vitamin C dan flavonoidnya membantu detoksifikasi, memperlancar sistem limfatik, dan menjaga pencernaan tetap sehat. Sementara jahe, sang raja rempah, melindungi sel-sel hati, membantu mengurangi penumpukan lemak, serta menstabilkan kadar gula darah. 3 bahan alami ini bekerja dalam sinergi. Masing-masing memiliki peran berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain untuk mendukung hati berfungsi optimal. Yang paling menarik, semua proses luar biasa ini terjadi saat kita tidur, waktu di mana tubuh sedang dalam fase pemulihan dan regenerasi paling intensif. Namun, kamu juga sudah belajar bahwa cara meracik ketiganya sama pentingnya dengan bahan yang digunakan. Mulai dari suhu air, urutan mencampur bahan, hingga waktu menambahkan lemon, semuanya memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas ramuan ini. Kesalahan kecil bisa membuat banyak manfaat hilang begitu saja.
Tidak hanya itu, kita juga sudah membahas siapa saja yang perlu berhati-hati atau bahkan menghindari ramuan ini. Karena walaupun alami, tidak semua orang cocok mengonsumsi herbal secara rutin, terutama jika memiliki kondisi medis tertentu atau sedang menjalani pengobatan. Mungkin kamu merasa ragu, apakah benar secangkir minuman sederhana bisa membawa perubahan besar? Kisah Siti menjadi bukti nyata bahwa terkadang solusi untuk masalah besar terletak pada hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Hanya dengan menambahkan kebiasaan minum ramuan malam hari ini ke dalam rutinitas, Siti berhasil merasakan tidur yang lebih nyenyak, tubuh yang lebih segar, dan pikiran yang lebih jernih setiap pagi. Ingatlah satu hal penting, perubahan besar tidak selalu butuh langkah besar. Terkadang, kunci kesembuhan dan kesehatan ada pada kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan konsisten. Kamu tidak perlu mengubah seluruh gaya hidupmu dalam semalam. Cukup mulai dengan satu langkah kecil, secangkir ramuan malam hari. Aku ingin mengundangmu untuk mencoba ramuan ini malam ini juga. Rasakan sendiri perbedaannya, nikmati proses membuatnya, hirup aromanya, dan biarkan tubuhmu menyerap keajaiban alam. Perhatikan bagaimana tubuhmu merespons. Mungkin, seperti Siti, kamu akan bangun esok pagi dengan perasaan yang lebih ringan, lebih segar, dan siap menjalani hari dengan semangat baru. Karena pada akhirnya, kesehatan sejati dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Bukan dari produk mahal, bukan dari janji instan, melainkan dari rasa cinta dan perhatian kita terhadap tubuh sendiri. Setiap malam adalah kesempatan baru untuk memulihkan tubuh. Jadikan secangkir ramuan ini sebagai hadiah kecil untuk hatimu. Organ yang bekerja diam-diam, membersihkan tubuhmu dari dalam tanpa pernah mengeluh. Selamat mencoba, dan semoga kamu merasakan manfaat luar biasa dari kekuatan sederhana alam. Karena keajaiban terbesar sering tersembunyi dalam hal-hal paling sederhana.